Selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Nah, minggu kalian hari ini akan ditemani oleh Kak Denis. Dan minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik Marasi Nelohatu Akana Martias atau kepedulian terhadap disabilitas. Apa sih disabilitas itu? Disabilitas itu adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental. Adik-adik, jika kita menemui orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun keterbatasan mental, kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti orang berbeda. Karena pada dasarnya, kita adalah sama-sama manusia dan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita juga sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang pertama, Bila Roh Allah Ada. Kita harus menyanyikannya dengan semangat ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus memperhatikan teman-teman kita yang kekurangan dan memperhatikan mereka dengan baik, serta memperlakukan mereka sama baiknya dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Adik-adik, sekarang kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Tetapi sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang ketiga, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus
Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Gimana sih doa yang benar? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau telah membiarkan kami tidur dengan nyenyak, memberikan kami mimpi yang indah, dan juga Kau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami telah memulai ibadah kami, Tuhan. Biarlah ibadah kami ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi pelajaran dan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tahu keadaan sekarang tidak memungkinkan kami untuk beribadah di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Tetapi berkatilah kami meskipun kami tetap beribadah di rumah. Dan juga berkati orang tua kami yang tetap harus bekerja di luar rumah Tuhan. Jagalah mereka agar tidak terkena dari virus-virus yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Dan juga berkati garda terdepan orang-orang yang merelakan nyawanya agar dapat menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit maupun garda terdepan lainnya Tuhan. Berikanlah mereka perlindungan Tuhan agar bisa tetap melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Juga berkati kami yang bersekolah, kakak-kakak kami yang berkuliah, dan juga berkati teman-teman kami lainnya yang juga sedang beribadah di rumah Tuhan. Lancarkanlah segala aktivitas kami Tuhan, lancarkanlah sekolah kami Tuhan, agar kami bisa tetap melakukan aktivitas kami dan juga kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit dan juga virus yang ada di dunia ini yang Tuhan berkati dan lindungi juga pendeta yang akan memberikan firman pada kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menemani ibadah kami. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, kabulkan segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita agar kita bisa mendengarkan dengan baik dan tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman tersebut menjadi pelajaran dan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya, How Great Thou Art. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 hingga ayat 36. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku,
yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kitab Amsal ini adalah kitab yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo untuk boleh menjadi raja yang paling besar. Adik-adik, siapa yang mau menjadi pemimpin? Karena raja itu pemimpin. Siapa yang mau menjadi pemimpin? Nah, itu dia. Ini yang abang suka dari adik-adik ini semuanya. Semuanya mau menjadi pemimpin. Ya, tapi ada syaratnya. Pemimpin tidak mampu menjadi pemimpin kalau tidak pernah menerima pimpinan. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau tidak mau mendengarkan ajakan. Tidak mungkin jadi pimpinan. Setiap orang harus pernah dipimpin, harus mau dipimpin, harus mau diarahkan. Baru dia bisa menjadi pemimpin. Nats kita hari ini menekankan bahwa hikmat. Dikatakan tadi dalam ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Aku itu adalah hikmat. Dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Yang berasal dari Allah. Maka kalau dikatakan dengarkanlah aku, setiap orang yang berhikmat, yang memberikan nasihat, yang memberikan didikan, patut didengarkan. Karena apa? Karena dikatakan hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan. Dan hikmat mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena itu hikmat lebih berharga dari permata. Kalau hikmat lebih berharga dari permata, coba. Emas aja harganya luar biasa sekarang. Belum lagi biji-biji permata. Kalau katanya hikmat lebih berharga daripada semua permata, maka akan lebih berbahagia, akan lebih bersukacita setiap orang yang mau menerima hikmat dalam hidupnya. Itu makanya dikatakan tadi seperti ini. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang dinyatakan kepadanya sukacita. Kalau di sekolah, selalu dibilang gurunya, rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Orang yang rajin belajar, dia akan menemukan apa yang dia pelajari. Dan akan membangun dirinya melalui apa yang dia pelajari. Dan pelajaran itu akan membentuk kepribadiannya menjadi sesuatu yang baru dan berharga untuk mampu melakukan sesuatu setelah dia dewasa. Dan itu yang kita katakan tadi kepintaran. Karena dipelajari. Dituntut ilmunya. Dipelajari. Tapi hikmat itu bukan dipelajari. Hikmat itu adalah ketundukan kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang tunduk kepada Tuhan. Kepadanya akan diberikan hikmat. Untuk boleh mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Kepintaran tadi berbeda. Itu dipelajari. Ada guru yang membimbing. Ada buku pelajaran yang menjadi anutan. Tetapi hikmat tidak. Untuk menjadi pemimpin adalah orang yang pintar tetapi juga orang yang berhikmat. Orang yang di dalam dirinya nilai rohaninya, kepatuhannya kepada Tuhannya sangat terpercaya. Itulah
orang yang menjadi pemimpin. Tunduk kepada Tuhannya dia. Dalam imannya, dalam rohaninya, dia mampu melakukan tindakannya sebagaimana yang Tuhan inginkan lewat kebenarannya. Oleh karena itu dikatakan seperti ini tadi kemudian. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Jadi perpaduan hikmat itu dengan kepintaran itu, nah itulah yang dikatakan orang-orang yang dilindungi oleh roh Tuhan dan kebijaksanaannya. Hikmat kebijaksanaannya akan menjadi luar biasa. Dan itulah orang-orang yang dikatakan terberkati. Adik-adik, kalau ditanya sekarang kepada adik-adik semuanya, siapa yang cita-citanya menjadi guru? Siapa cita-citanya menjadi guru? Oh, ya itu dia. Ada yang tunjuk tangan di sana. Siapa yang cita-citanya menjadi dokter? Iya. Siapa yang cita-citanya menjadi presiden? Oh iya. Pasti. Apapun cita-cita kita. Dikatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setinggi langit gantungkan cita-citamu. Karena apa? Karena dengan menggantungkan cita-cita, membuat pengharapan cita-cita yang begitu tinggi, kita akan berusaha dengan keras. Kita akan melakukan dengan usaha yang luar biasa. Segenap tenaga kita akan mampukan untuk mencapai cita-cita itu. Kalau cita-citanya hanya seperti biasa-biasa aja lah. Karena pernah saya bertanya kepada anak sekolah minggu, tapi bukan di gereja kita. Di gereja lain yang pernah waktu itu Amang melayani. Amang tanya begini, apa cita-citamu? Aku Amang cita-citaku jadi tukang pom bensin. Kenapa? Dia bilangnya gini, karena setiap motor lewat, dia kasih uang. Setiap mobil lewat, berhenti, dia kasih uang. Wah, aku mau jadi tukang pom bensin aja Amang. Lagian bajunya cantik. Wah, itu tidak cita-cita setinggi langit namanya itu. Itu namanya cita-citanya karena dilihatnya dengan apa yang dia mengerti saat itu aja. Kalau orang tua mendengar itu pasti akan kecewa dia. Wah, anaknya disekolahkan. Apalagi sekarang ini kan masa pandemi COVID seperti ini, orang tua sekaligus menjadi guru di rumah. Waduh, papa mamanya banyak yang susah pikirannya, stres. Karena apa? Karena papa mamanya dipaksa menjadi guru juga untukmu. Maka ada kerjaan yang double sama papa dan mamanya. Oleh karena itu anak-anak harus sungguh-sungguh mau diarahkan gurunya lewat Zoom. Dan mau diajari orang tuanya di rumah. Mungkin orang tuanya tidak sempat, kakak-kakaknya. Siapa saja yang bisa memimpin, yang bisa membimbing harus ikut, harus dengar. Enggak boleh bermalas-malasan. Ini emang mau tanya dulu ini. Siapa yang belajar lewat Zoom di rumah, tapi dia di tempat tidur. Sambil belajar, buka HP, duduk di tempat tidur. Bahkan ada yang sambil tidur-tiduran di tempat tidur. Dia mengaku belajar Zoom. Wah, kalau seperti itu caranya belajar, dia tidak menghargai didikan. Padahal dikatakan tadi di sini, dengarkanlah didikan. Kalau kita mau berilmu, mau pintar, kita harus dengan posisi tetap seperti belajar di sekolah. Duduk dan menghadap meja.
serta mempunyai catatan-catatan apapun yang disampaikan oleh gurunya lewat Zoom, harus ada catatannya. Supaya kita sebagai muridnya yang belajar dengan posisi sekarang ini, kita bisa mengulang kembali. Seperti itu. Jangan dipakai kesempatan sekarang karena PJJ menjadi bermain-main. Awas. Adik-adik sendiri nanti yang akan kecewa karena tidak mempersiapkan hidupnya menjawab tantangan yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Justru situasi sekarang ini, kedewasaan berpikir dan ketakutan akan Tuhan sekarang diminta. Karena apa? Coba dibaca dulu Amsal pasal 1 ayat 7. Ini kan sudah lama ini. Ya, sama-sama kita membacanya. Pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Kita sama-sama membaca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oleh karena itu dikatakan tadi dalam nats kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Yang mendengarkan firman Tuhan. Yang mendengarkan hikmat itu. Dan yang setiap hari menunggu pada pintuku. Karena apa? Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hikmat itu, dia mendapatkan hidup. Artinya apa? Orang yang mau berbahagia, orang yang mau sukses, dia harus selalu dan selalu tunduk kepada firman Tuhan dan selalu bergumul dengan Tuhan dalam kehidupannya saat belajar, saat bermain, dan menghargai setiap pengajaran. Baik adik-adik, hari ini Amang mau tantang semua adik-adik mengatakan siapa yang mau berhasil dalam hidupnya untuk masa depan yang lebih baik. Ya, semuanya. Lakukanlah yang seturut dengan kebenaran dan firman Tuhan, maka hikmat Tuhan akan menuntunmu untuk boleh melakukan pekerjaanmu nantinya menjadi sukacita bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hari ini Engkau ingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh setia dalam kebenaran-Mu. Dan melalui roh-Mu menuntun kami, mengajari kami, membimbing kami, mengarahkan kami untuk boleh selalu bersekutu dengan firman-Mu. Dan kami dibangun oleh firman-Mu untuk masa depan yang lebih baik lagi. Melalui pelajaran-pelajaran di sekolah maupun lewat PJJ yang sekarang dilakukan. Kami mau membentuk diri kami di dalam kasih karunia-Mu, di dalam roh-Mu, dan di dalam anugerah-Mu. Sehingga kami menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Dan kami hendak menjadi pemimpin-pemimpin yang dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh mengubah sesuatu yang menjadi baru dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami Tuhan menjadi saluran berkat atas kami. Sehingga pekerjaan orang tua kami juga menjadi sukacita atas kami. Berkati kami Tuhan dimanapun kami boleh berada. Biarlah juga Engkau yang melindungi kami dari virus yang ada sekarang. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Sehingga sukacita yang daripada Tuhan sempurna dalam kehidupan kami setiap orang. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah walaupun lewat ibadah virtual seperti ini. Layakkan kami juga untuk semakin merindukan gereja-Mu, bait-Mu yang suci, di mana kami boleh nantinya bersama-sama dengan teman-teman kami boleh beribadah kembali karena kasih-Mu dan karena nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyimpan firman tersebut di dalam hati dan pikiran kita agar bisa menjadi pedoman dan pelajaran bagi kehidupan kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, maka akan Tuhan terima dengan baik. Jangan lupa persembahan tersebut diberikan kepada orang tua kita agar bisa diberikan kepada gereja. Marilah kita menyanyikan lagu kita yang selanjutnya, Persembahanku.
Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan menyempurnakan sukacitamu.